dalam situasi pandemi kita tetap setia cari Tuhan, karena firman-Nya, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Saya masih lanjutkan khotbah saya dari minggu lalu, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Bagian yang kedua, kita akan dengarkan firman Tuhan ini. Baik, kita akan buka Alkitab kita. Kita akan buka Alkitab kita. Mari kita lanjutkan khotbah kita yang kemarin dari Amos pasal 5 ayat yang keempat. Ya, ini ayat pokoknya atau kata kuncinya. Mari kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Saudara, ini janji Tuhan, ini firman Tuhan. Tuhan tidak pernah salah dalam mengucapkan firman-Nya, tapi manusia salah dalam memahami, salah dengan mengartikan. Tapi hari ini atau dalam ibadah kita beberapa sesi ini, kita akan artikan apa arti mencari Tuhan. Bagaimana kita mencari Tuhan? Ya, mencari Tuhan bukan karena Tuhan hilang, bukan karena Tuhan tidak dapat ditemui. Sebenarnya tidak ada kemampuan manusia mencari Tuhan. Saya mau katakan tidak ada. Karena jauhnya langit dari bumi ini, ya, langit dari bumi ini, begitulah jauhnya manusia dengan Tuhan. Baik pemahamannya. Jadi jangankan mencari Tuhan, mencari yang di bumi saja kita masih susah. Amin. Apalagi mencari yang di baliknya langit lagi. Jadi tidak ada dasarnya kita mampu mencari Tuhan. Yang benar adalah Tuhan mencari kita. Itu yang benar. Tetapi ketika kita mencari Tuhan dan kita menemukannya, di tengah perjalanan Tuhan bisa jauh dari kita. Tuhan bisa seolah-olah hilang, atau seolah-olah kita meninggalkan, atau Tuhan meninggalkan kita. Jadi boleh dikatakan mencari di sini bukan karena belum pernah ketemu, tetapi yang sudah pernah jumpa hanya di kemudian hari Tuhan serasa jauh dari hidupnya. Gitu ya. Jadi sekali lagi itu manusia tidak sanggup mencari Tuhan, tidak ada kemampuan. Tapi Tuhanlah yang mencari manusia. Makanya diturunkannya anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita, mencari kita. Dia datang ke dunia ini. Allah menjelma menjadi manusia, diam di antara kita, sehingga kita bisa bertemu dengan Dia. Tetapi di dalam perjalanan kita selanjutnya mengiring Tuhan, ada kalanya kita jauh dari Tuhan. Nah, inilah ayatnya dikatakan, carilah Tuhan. Makanya dikatakan kepada orang Israel. Israel itu umat Tuhan, pilihan Tuhan. Tuhan sudah panggil mereka mulai dari Abraham, ya. Tuhan jadikan mereka sebuah bangsa pilihan, ya. Di dalam kitab Kejadian pasal 12 itu mereka menjadi bangsa pilihan Tuhan. Dan oleh karena mereka, hal-hal dunia ini menguasai hati dan pikiran mereka, mereka jauh dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Sampai-sampai mereka menyembah kepada yang bukan Tuhan, yang boleh disebut kepada dewa-dewa. Dan akhirnya Tuhan izinkan mereka harus pergi ke Mesir, ditawan di Mesir, diperbudak di Mesir. Masanya Musa, semua kita tahu ceritanya, ya. Mereka diperbudak oleh orang Mesir, padahal umat Tuhan. Kalau dia dipikir-pikir, masa hamba anak Tuhan, umat Tuhan diperbudak sih, ya kan? Diperbudak, kata diperbudak itu bukan saja fisik, tapi rohani mereka diperbudak. Mereka nggak bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan itu terus mencari, Tuhan itu berusaha untuk bertemu dengan manusia. Akhirnya Tuhan memilih Musa, Tuhan mengangkat Musa, dan Tuhan mengutus Musa untuk memimpin, untuk membawa bangsa itu keluar kembali dari perbudakan, dari Mesir, dari kekuasaan Firaun, gitu ya, dari kekuasaan Firaun.
Nah, kemudian mereka dibawa keluar dengan berbagai cara. Tujuan yang pertama, tujuan Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir sebenarnya bukan masalah perbudakan. Saudara, misalnya ada anakmu, ada saudaramu di kampung atau di Jakarta, makannya terancam dan mereka mengemis atau mungkin kerja budak di sana, lalu saudara berusaha kumpulkan duit menjemput dia pulang. Kenapa kau bawa pulang? Ih, kasihan kali aku di sana nggak hidup, lebih baguslah tinggal di kampung bisa nanam ubi misalnya, kan? Bukan seperti itu Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, bukan alasannya berbudakan. Alasan yang pertama dan terutama supaya orang Israel itu bisa beribadah. Di situ persoalannya. Jadi orang Israel sudah tidak beribadah, sudah tidak mencari Tuhan lagi. Ya, sudah tidak bisa beribadah lagi. Ada banyak alasan Firaun untuk mereka tidak beribadah lagi. Gitu ya. Artinya orang bisa saja dalam penderitaan tapi tetap beribadah. Katakan. Orang bisa saja sulit. Orang bisa saja mengalami pandemi tapi tetap beribadah, itu yang benar. Tapi bangsa Israel di tengah perbudakan, bukan saja fisik mereka diperbudak, mental mereka, jiwa mereka, rohani mereka digenggam, diperbudak oleh Firaun. Gak bisa menyembah, gak bisa beribadah, gak ada kata hari Minggu kalau istilah sekarang. Sama. Jadi hari ini saya di dalam bagian yang kedua, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, berkisar pada keadaan orang Israel keluar dari Mesir di dalam kitab Keluaran. Nah, kita lihat sekali lagi. Jadi mengapa orang Israel Tuhan katakan carilah Tuhan maka Tuhan katakan kepada mereka carilah Tuhan maka akan Tuhan hidup? Karena kalau mereka dalam perbudakan, dalam penderitaan, sementara mereka tidak beribadah, tidak ada Tuhan, mereka akan satu demi satu akan mengalami kematian. Kalau sudah mati, musnahlah sudah. Selesailah sejarah daripada umat Tuhan dari dunia ini. Oleh sebab itu, cara Tuhan menolong orang Israel hanya satu, beribadah. Kita akan lanjutkan. Mari kita baca sama-sama 3-2 ya. Mencari Tuhan berarti dari semua kesimpulan yang saya kasih pengantar tadi, berarti beribadah kepada Tuhan. Jadi bukan mencari, cari sampai ke Sidikalang, siapa tahu ada Tuhan di Sidikalang. Nah, cari sampai ke Medan, siapa tahu ada Tuhan di kota Medan. Bukan begitu. Memang nanti di poin yang berikutnya, di bagian sampai segitunya, sampai orang datang, Alkitab katakan antar pulau, antar kota mencari Tuhan. Kita belum sampai segitunya, ya kan? Belumlah. Paling kalau ada yang datang di sini dari 2 kabupaten, satu dari Labura, satu Labuan Batu. Kalau kecamatan kita kalau tidak salah sekitar 4 kecamatan. Itu yang kalau nanti saudara dari antar provinsi AKDP. Apa arti AKDP? Antar kota, antar provinsi. AKAP, bukan AKDP dalam provinsi ya kalau AKDP, tapi AKAP antar kota, antar provinsi. Bisa lihat ini, kejadian seperti ini bisa terjadi di kemudian hari. Nanti akan kita lanjutkan dalam bagian yang berikut. Tapi kita lihat hari ini berarti mencari Tuhan adalah beribadah kepada Tuhan. Kita lanjutkan. Pandemi COVID-19 ini membawa orang jauh dari Tuhan. Tapi kita harus buat statement baru. Kita harus sekali lagi, anak Tuhan harus buat statement baru. Pandemi COVID-19 ini seharusnya membawa orang dekat dengan Tuhan. Itu dia. Harusnya membawa orang makin dekat kepada Tuhan. Tapi faktanya banyak orang makin jauh dari Tuhan. Kenapa? Dengan istilah-istilah baru di new normal. Tahu new normal ya?
Kemarin udah sering udah dibiasakan dibilang, ternyata lupa lagi. Di zaman baru ini, di masa pandemi ini yang kita tidak tahu kapan berakhir dan kemungkinan tidak berakhir, maka bersahabat atau boleh apa namanya? Berdamailah gitu ya. Berdamailah dengan Covid ini. Duduk damailah. Ya udah, kau cari makan, aku cari makan juga. Ya kan gitu ya. Pokoknya cari siapa yang lemah apanya, hantam di situ. Aku tetap kuat dalam Tuhan. Kira-kira gitu, damai. Pernah saudara lihat orang bermusuhan duduk berdamai? Ya kira-kira begitu, berdamai. Kita musuhan sama Covid tapi berdamai. Ya. Makanya cara berdamainya kita pakai masker, jangan macam-macam. Awas, kalau Alkitab katakan pakai tameng, ya kan? Ya. Perlengkapin peganglah, pakailah perlengkapan, seluruh perlengkapan senjata Allah di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Ya. Ada tamengnya, ada Injil, ada iman. Jadi bukan hanya menghadapi iblis saja, menghadapi Covid ini pun harus ada senjata kita. Haleluya. Ya. Baru kita lanjutkan. Kenapa saya katakan bahwa Covid ini membawa orang jauh dari Tuhan? Perhatikan baik-baik, satu demi satu akan saya buka yang sudah terucap dan dilaksanakan banyak orang. Dan ini merupakan anjuran pemerintah. Yang pertama, ibadah dari rumah. Ibadah dari rumah membuat orang makin dekat atau makin jauh. Jangankan dengan Tuhan makin dekat, dengan sesama aja makin dengan sesama. Ini kita dengan 2 minggu sudah dengan tidak KTM rasanya sepi banget, nggak tahu yang lain ya. Sepi ya, tapi sabarlah dulu, sabar. Kita tunggu sampai aman, nyaman dan terkendali. Jadi kita lihat sekarang, belajar dari rumah, ibadah dari rumah, belanja dari rumah, apa lagi? Rapat dari rumah. Nah kita lihat contohnya dari rumah. Yang berikutnya, apa kan? Oke, ibadah online. Ini kan khotbah lewat live streaming, lewat khotbah lewat, ini kan khotbah lewat YouTube. Kita lanjut. Mari kita baca sama-sama. Tunggu dulu ya. Manakah yang benar? Pertama, satu, dua, iya. Itulah itu ganti dengan corona. Atau baca sama-sama lagi. 3, 2, ya. Salah ketik kurasa ini. Oh iya betul. Tidak beribadah maka tulah datang. Karena beribadah maka tulah menjauh. Statement yang di hatiku belum pas. Maksud saya begini. Coba perhatikan. Karena ada tulah maka tidak beribadah. Ini yang di hatiku. Salah ini. Ulangi. Karena tulah maka tidak beribadah. Karena pandemi COVID-19, karena maka tidak usah beribadah. Atau sebaliknya, karena beribadah maka COVID-19 pergi. Manakah yang benar? Tidak beribadah karena tulah, atau tulah pergi karena beribadah. Pelan-pelan renungkan. Maksud saya jangan dibodoh-bodoh si corona kita. Saya ulangi. Karena corona tidak usah beribadah dulu. Atau kita balik. Karena beribadah, coronanya pergi.
Karena itulah tidak usah beribadah dulu, oke? Mana yang benar? Gak usah berminggu dulu, gak usah kemana-mana, jaga jarak, yang pokoknya jangan beribadah. Kenapa? Lagi ada COVID-19, woi. Atau kita balik, woi lagi ada COVID, ayo beribadah supaya jangan kena kita gitu. Ayo kita berdoa, serahkan hidup kepada, carilah Tuhan maka kamu akan hidup, begitu tadi kan. Mari kita buka cara pandang kita. Saya berharap saudara, bapak ibu kekasih Tuhan, pergi keluar ke duniamu, sampaikan firman Tuhan. Kalau kemarin kita sudah dengarin, bila perlu saya ingatkan, catat ini khotbah. Kita lihat. Ini dia kata kunci yang hari ini saya mau buka. Keluaran 23 ayat 25. Hafal semua, tolong ini dihafal. Ini kata kunci untuk ibadah kita, takut akan Tuhan, carilah Tuhan, di bagian yang kedua ini. Keluaran 23 ayat yang ke-25. Dapat? Nah, kita baca sama-sama ya. Keluaran pasal 23, Inang Buru Bandalu belum dapat? Udah ya, yuk kita baca sama-sama. 3, 2, ya. Di pasal-pasal sebelumnya kata penyakit di situ. Ini kita Keluaran yang tadi bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir ya. Di pasal-pasal sebelumnya kata penyakit di dalam kitab Keluaran ini adalah tulah. Air menjadi darah, katak, belalang, apa lagi? Barah, hujan es, sampai yang terakhir kematian anak sulung. Nyamuk, lalat pikat, membawa penyakit. Air menjadi darah. Di mana-mana air menjadi darah, bau amis. Ketika diminum, penyakit datang. Apakah itu kolera, ispa? Ketika nyamuk datang, di mana-mana banyak orang sakit yang diakibatkan Aedes aegypti atau nyamuk, DBD, malaria, dan lain sebagainya. Ketika belalang datang, semua tanaman-tanaman habis dimakan, disemprot dengan racun dari manapun, seluruh tanaman mereka, gandum mereka, daunnya habis dimakan. Sama seperti saudara lagi musim tanam cabai sekarang, tiba-tiba datang ayam, habis daunnya dipatok, mati besoknya. Terus barah, ada kayak penyakit kanker kulit, penyakit puru. Kalau istilah sekarang penyakit apa namanya itu untuk anak-anak? Cacar. Penyakit. Makanya Tuhan katakan satu kata kunci, sama-sama yang biru bagian atas, yang biru bagian atas. Oh, sorry. 3, 2 ya. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allah. Harus. Harus itu tidak bisa ditawar. Biarpun kamu capek hari Minggu,
harus. Biarpun hujan gerimis hari Minggu, biarpun kamu agak pegal-pegal, biarpun lagi jaga kayak beliau hari Minggu kemarin, biarpun agak kurang sehat ya Pak Tempu, biarpun lagi gendong anak dan anak rewel baru imunisasi, agak rame pajak Pak Sem, tapi kamu harus lingkari kata harus dalam Alkitabmu. Kasih pulpen, jangan dicoret ya. Jangan dicoret, bukan bilang coret yang salah, bukan, lingkari, bikin tanda kata harus. Gak bisa ditawar kata harus. Nanti cari dalam Alkitab beberapa yang harus kita lakukan menurut Alkitab. Apa akibatnya kalau kamu harus beribadah? Yang pertama kita lihat yang tulisan hitam. Apa? Yang pertama, Tuhan memberkati makan minum kita. Amin. Asal ada makan dan minum pun sudah cukuplah. Haleluya. Walaupun yang tadinya kau makan agak enak-enak, sekarang agak kurang enak, pokoknya Tuhan berkati. Yang tadinya kau mewah harus jajan di luar, kali ini kau apa adanya di rumah, Tuhan memberkati. Amin. Itu dulu, jangan bayangkan kamu waduh, makan minum apa adanya. Kayak zaman dulu katanya campur jagung lagi, nggak tahu kita bisa jadi. Jadi kalau boleh saya katakan gini, katanya ya krisis ya, resesi ya Indonesia ya, kok buktinya masih aman-aman. Dengarin, ibaratnya saudara kita lagi di AC ini sekarang. Jam 1 tepat AC dimatikan, duduklah kamu di sini sampai jam 2 masih terasa dingin. Masih terasa? Sampai tengah 3 masih lumayan. Tapi kita jam 4 atau jam 3, jam 4 sudah gimana? Gerah. So makin nanti panas, waduh, makin gak tahan keringatan. Belagi tutup semua. Jadi pandemi ini ibarat AC baru mati. Orang baru kemarin kok bulan 2. Simpanan orang masih cukup, tabungan masih ada, anak sekolah masih bisa minta uang jajan. Tapi tunggu, ada masa yang paling sulit. Ibarat tadi AC sudah lama mati, terasa panasnya. Atau ada orang baru setengah jam lagi udah terasa panas? Ada. Baru aja bulan 10 ini udah terasa sulit ekonomi. Jadi kita lihat di sini, pertama sekali Tuhan berkati makanan kita. Tuhan berkati minumanmu. Bagi bapak-bapak yang Nah, kita lihat di sini. Setelah itu mari kita lihat yang biru kedua. Yang biru kedua, 3-2 ya. Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah. Yang Tuhan jauhkan itu penyakit. Tuhan jauhkan itu segala tulah. Di rumah kita tidak ada tulah. Amin. Sehingga orang datang bertamu pun ke rumah kita pulang dengan sehat. Banyak orang sekarang mau pergi kemanapun ke Gelas Batu ketakutan. Pergi ke sana ketakutan. Pergi ke orang meninggal juga takut. Karena ketemu dengan orang dari jauh. Imani, Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu, bahkan dari rumahmu. Di mana kau tinggal tidak ada penyakit. Amin. Kalau sudah di rumah kita semua di kamar sana pakai, itu namanya isolasi mandiri. Kemarin saya lagi tangani ada kasus keluarga di Medan, bapak kena, mama kena,
anak gadisnya kena. 3 kamar mereka pakai, semua pakai masker di rumah. Ketika saya kasih saran, yang pertama makan, yang pertama jangan banyak kerja atau jangan keluar, istirahat total. Kalaupun kau baca, ya oke lah main handphone, tapi tidur lebih banyak. Yang kedua, kamu makan apa saja, tinggal bilang SMS sama pembantu yang di di kamar sebelah, belikan aku pecal. Lagi pengen makan pecal, beli pecal. Lagi pengen makan mie gomak, lagi pengen makan pangsit, lagi pengen makan ini, suruh dibeli, jangan kau yang pergi beli. Oh ya gitu ya Mang ya, ya oke tangani. Setelah 2 minggu selesai, saya tanya gimana, sudah dites lagi? Belum, tapi sudah nggak ada lagi kayak kemarin, selera makanku pun sudah datang. Dites langsung sama dokter, positif 3-3-nya. Jadi gimana, jangan ke rumah sakit lah, nanti apa kata dunia kalau aku sempat ke rumah sakit, katanya. Ya udah, isolasi mandiri, di kamar beda kamar, tapi semua pakai masker, saya bilang. Akhirnya puji Tuhan sudah lebih 2 minggu, dia sudah, memang belum dites ulang karena takut nanti ketahuan lagi. Yang penting dia, pokoknya saran saya dikerjakan. Nah, kita lanjutkan. Tuhan menjauhkan penyakit. Kalau begitu, manakah yang benar? Tidak beribadah karena COVID, atau COVID jauh karena kita beribadah? Udah berani bicara ya. Tadi belum ada, bingung juga ya. Kalau sekarang udah berani. Kita beribadah, maka Tuhan menjauhkan penyakit. Haleluya, beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Jangan dibalik supaya Tuhan tidak marah. Harus kamu beribadah. Nah, kita lanjut. Sekarang ini, atau pada masa itu juga, kalau sekarang kan pandemi corona, pada masa yang saya tuliskan tadi di Keluaran, banyak alasan orang tidak beribadah. Kalau tadi karena pandemi saya tulis ini. Kali ini kita akan buka secara umum kenapa orang malas beribadah. Menurutmu, atau boleh tanya, bilang dulu sama kiri kananmu, satu aja, karena ini. Sangat malu orang kalau bilang karena tidak ada kolektinya. Enggak ada yang bilang, betul kan? Berarti enggak ada karena kolekti. Kenapa orang tarik beribadah? Nah, lebih banyak orang bilang karena malas. Lu nggak ngomong, baru tuh bilang sama Mak Niar. Oke. Semoga 6 alasan yang sebentar saya buat menurut Alkitab, semoga satu pun tidak ada di antara kita. Haleluya. Kita akan lihat 6 alasan. Mungkin yang kamu bilang ada, ya, yang kamu sebutkan tadi ada, tapi akan saya tulis di sini 6 alasan menurut Kitab Keluaran, 6 alasan orang tidak beribadah. Dan mari Anda pergi, ketemui atau jumpai atau WA teman-temanmu, jangan kau malas beribadah. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini 6 alasan kenapa orang tidak beribadah. Satu persatu akan saya buka. Yang pertama, belum ditulis rupanya. Berbagai alasan dan penghalang membuat manusia tidak beribadah kepada Tuhan, ya. Ini harusnya saya tulis ini. Kita akan lihat nomor 1. Turut Firaun atau sehingga tidak beribadah. Firaun, pemahaman Firaun di dalam Kitab Keluaran adalah raja, pemerintah, penguasa. Saya ulangi, raja, pemerintah atau penguasa, otoritas. Otoritas. Terserah untuk sekarang diartikan apa? Siapa otoritas? Baik di pemerintahan maupun di rumah. Di rumah, ada otoritas di rumah? Ada. Jadi otoritas itu menghalangi orang beribadah. Kita lihat menurut ayat ini. Yang pertama, kita lihat di dalam
Kitab Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai 3. Keluaran pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi bacaan kita hari ini semua di dalam kitab Keluaran. Yang pertama ini kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu sama-sama ayat genap. Demikian firman Tuhan. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Perhatikan baik-baik. Apa alasan Israel itu keluar dari Mesir? 1, beribadah, mempersembahkan korban, betul ya? Beribadah. Kita ulangi dari atas ya. Kita lihat ayat 1-nya. Nomor 1, kita akan lihat dulu ayat 1-nya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Perayaan artinya ibadah, karena misalnya seperti sekarang Natal mungkin ya. Kemudian ayat yang kedua berkata, tetapi Firaun berkata, lihat, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Saya memang takut ada bobo-bobo saya Tuhan muna. Asik Tuhan mucak Tuhan nami. Tuhan muna mertolak-tolak, Tuhan muna tangis-tangis. Kira-kira gitu. Paham ya? Tentang mana yang benar? Nah, udah gak usah pikir. Lihat ya. Siapakah Tuhan itu harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu. Gak tahu aku siapa. Udah, jangan pergi beribadah. Perhatikan kata-kata Firaun ini. Dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Udah jangan pergi udah. Tak mana kau beda enggak? Kau gereja na gelengi pudi-pudi sudah museon. Itu pertama. Otoritas itu bilang, "Nah, tak gereja apapun gerejamu. Entah Tuhan yang manapun yang kau sembah." Itu pertama. Dan enggak usah. Kata Firaun, Nggak boleh pergi. Akhirnya mereka tidak diperbolehkan. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar, supaya kami tidak ada tulah. Kami harus pergi beribadah supaya kami tidak kena penyakit. Tapi Firaun bilang, nggak usah. Yang pertama alasan orang turut kepada larangan atau tetap beribadah. Curi waktu, sembunyi-sembunyi pergi, jangan ketahuan seperti mau pergi ibadah. Untuk menghindari nomor 1, tetap beribadah dengan cara Tuhan buka jalan. Lanjutnya. 2, diperbudak oleh pekerjaan. Kenapa orang tidak beribadah? Diperbudak pekerjaannya, cuciannya banyak, bahkan bisa jadi pesta. Mari kita lihat di dalam ayat pasal 5 ayat 4 dan 5. Pasal 5 ayat 4 dan 5. Inilah alasan nomor 2. Kita baca sama-sama. Ini 2 ayat, 2 ayat. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kau bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah
melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Musa, kenapa kau bawa-bawa orang ini beribadah? Kerjanya banyak. Gak usah dulu, kerjaan banyak. Mereka ini harus kerja paksa, dipaksa kerja. Beda orang kerja paksa dengan kerja sukarela. Ini disebut dipaksa, berarti sama dengan diperbudak. Diperbudak pekerjaan. Nah, masuk nomor 3, bercepat karena 6. Kita baca sama-sama. 3, 2 ya. Janji, tinggal janji. Setelah ditolong Tuhan, lupa janji. Kira-kira maksudnya apa ini? Kita tanya dulu. Ayolah Pak, ke gereja. Iyalah, nanti kalau sudah sehat aku, ke gereja pun aku. Sudah sehat. Nantilah Pak, nantilah tunggu kerjaanku ini tuntas. Tunggu ada uangku. Bahkan tunggu ada kendaraanku. Kalau ada Hondaku nanti ke gereja pun aku. Sudah ada Hondanya yang running lagi. Enggak tetap juga ke gereja. Tunggu ada kolekteku, lebih dari kolekte sudah ada, lupa lagi. Pernah dengar seperti itu? Lupa janji. Ada cewek ngajak pacarnya, kalau sebelum nikah bang kita harus ke gereja dulu ya. Iya, tapi sabarlah ya. Kira-kira nanti tunggu gajian aku datang pun ke gereja. Pas udah gajian lupa pula dia. Sengaja dilama-lamakan. Kok nggak datang? Iya lupa aku deh. Lewat 1 minggu. Minggu depan ya bang. Iya bang. Jadi ku jemput pun kau jemput. Begitu pas mau minggu depan. Halo. Aduh dipanggil suruh mama pula aku. Gimana lah dek? Tapi janji tinggal janji. Kita lihat ayatnya. Mari kita lihat. Ini contohnya. Pasal 8, ayat 8 dan 15. Pasal 8, ayat 8 dan 15. Aku janji loh Pak. Nanti kalau udah ada pekerjaanku, pasti saya gereja Pak. Tenang, doakanlah Pak ya. Doakanlah Bapak. Doakan Bapak lah saya. Kalau sudah ada pekerjaanku Pak, yang malunya aku pengangguran ke gereja. Jadi kalau ada pekerjaanku ke gereja pun aku Pak. Bener, haleluya, Tuhan berkati ke gereja dia. Menggenapi janjinya, dia datang 1 kali bersaksi. Puji Tuhan, saya didoakan, saya dapat pekerjaan. Minggu depannya, pekerjaan itulah menghalangi dia ke gereja. Janji Pak, kalau rumah tangga kami baik-baik, ibu, mama si butet kami ini sudah pakai gereja pun kami sama-sama. Ada banyak janji. Kita baca ya ayat 8. Mari kita baca ayat 8-nya dulu. 3, 2 ya. Kemudian Firaun memanggil Musa serta Harun dan berkata, berdoalah kepada Tuhan. Rupanya sama Firaun imbas daripada COVID Corona ada. Kena dia kan? Cuman waktu itu katak tulahnya. Wah, nggak tahu sampai aku dingin. Lompat kataknya, cik katanya. Waduh, bau juga tahu menjijik aku. Musa Harun, tolonglah. Berdoalah dulu sama aku, doa sama bangsa kami udah susah gara-gara katak ini. Pas mau makan kami lompat itu nasi ke katak. Itu baru benar, cepatlah periksa. Lompat nasi katak ke nasi. Aduh, gimana mau makan, kena kaki jari-jari, gak jadi makan. Semua lapor, Firaun tolonglah gimana, kata ini banyak kali. Akhirnya dipanggil Musa tolong, doakan dulu, kasih tahu sama Tuhan ya, tolonglah, tolong aku ya, doakan aku ya. Iya Om, iya Pak, doakan aku ya, iya Pak.
Haleluya, Tuhan Raja sudah datang minta doa sama kami. Tolonglah dengarkan doaku ini. Jauhkanlah katak dari Firaun dan dari bangsa. Haleluya, amin. Hilang semua katak. Maka bangsa itu luar biasa doanya orang Israel. Luar biasa doanya Musa. Luar biasa doanya karismatik. Ada yang bilang amin? Sudah terkena, bisa sembuh. Haleluya, amin. Sudah kena COVID positif tapi bisa sembuh karena doa, doa dan doa. Haleluya. Persoalan ayat yang ke-15-nya, kita baca sama-sama 3, 2 ya. Setelah sudah agak lumayan sakitnya, sudah sehat, sudah tulahnya sudah jauh, tetap keras hati, Paula sodingok janjinai, janji tinggal. Pak, tolong Pak doakan Pak sakit keras. Dalam nama Yesus keluar setan, dalam nama Yesus sembuh, haleluya. Wih, nah ini sudah ribut nih jabuni alakani. Ditani karismatik. Molo martangiang soi nama sahira jauh benar sembuh. Kamu harus datang beribadah. Iya Pak, iya Pak. Ditunggu di gereja. Kok nggak nongol, nggak nongol. Janji tinggal. Firaun udah duluan bikin alasan seperti itu. Kalian nomor berapa sekarang? Nomor berapa? Nomor 4. 3, 2 ya. Yang keempat apa dibilang? Pergilah. Tapi jangan, harus tetap di negeri ini, di tempat ini, dekat-dekat sini aja, jangan jauh-jauh. Apa kau jauh sampai ke Rantau Perapat dari Marbo beribadah? Kira-kira begitu maksudnya. Nah, to doi kok isok gereja indah. Kamu jauh kali ke harus gereja Pak Mos sana. Di gereja situ banyak di kiri kanan gereja. Muka belakang kiri kanan gereja kita ini pun ada yang tak datang bergereja kok. Jangankan yang jauh ya kan, yang dekat aja nggak datang kok. Jadi jangan bilang alasan yang karena alasan jauh gak gereja, yang dekat aja nggak gereja. Mari kita lihat ayat 25, 28 masih di pasal yang ke-8. Ayat 25. Yuk kita baca sama-sama ayat 25-nya. 3, 2 ya. Lalu Firaun memanggil Musa serta Harun serta berkata, "Pergilah." Tadi kan Musa bilang kami akan pergi ke padang gurun. Perjalanan berapa hari? 3 hari. Ngapain jauh-jauh 3 hari perjalanan? Perginya aja 3 hari. Ibadahnya 1 hari. Pulangnya berapa jumlah? Seminggu. Hanya ibadah aja sampai segitu lama. Orang ibadah nah dilingap kebaktian di gerejamu 2 jam. Terus sampai bosan mak. Baru 2 jam aja ya sudah bosan. Orang ini berapa lama? 3 hari pergi, sehari ibadah, 3 hari pulang. Berapa lama? 1 jam pulang, 1 jam datang. 2 jam. Ibadah 2 jam. Berapa jam? 4 jam. Ayat yang ke-28. 3, 2 ya. Lalu kata Firaun, "Baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padang gurun. Hanya gak usah lah jauh-jauh. Gak usah jauh-jauh. Ila buni gereja tahun orang, ila tahun orang gereja sih mau berminggu. Gak usah jauh-jauh. Tapi saya bersyukur semua yang datang ibadah ini adalah yang jauh-jauh. Nomor berapa sekarang?
Nah, ini kan nomor 5 dulu, jangan 6 dulu, cepat kali 6. 5, 3, 2 ya. Yang nomor 5, beberapa orang aja, utusan aja bila perlu titik kolekte. Gak usah semua beribadah, satu orang aja. Kan Alkitab katakan satu orang percaya seisi rumah selamat, pakai ayat pula itu. Satu orang beribadah seisi rumahnya selamat. Wih, enak kali ya. Perwakilan aja, doakan kami ya. Ya syukur datang perwakilannya kan, syukur datang perwakilannya. Kadang-kadang Mak Maria datang perwakilan. Dari minggu kemarin datang dia. Mari kita baca ayat pasal 10 sekarang, ayat 8 sampai 11. Pasal 10 8 sampai 11. Kita akan baca bergantian, satu ayat satu orang. Saya mulai dari ayat 8, nanti saudara terus gantian kita. Ayat 8 berkata begini. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadah kepada Tuhan Allahmu. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Ditanya dulu sama Firaun. Emang siapa aja mau pergi rupanya mau beribadah? Oke, pergi. Tapi siapa rupanya yang mau pergi? Lalu dijawab sama si Musa. Ya, silakan. Siapa yang pergi? Orang muda, amin. Orang tua, betul. Laki-laki saja, perempuan juga. Kok agama tetangga laki-laki aja? Apa kau bawa anak-anak sekolah ke gereja? Kan adanya sekolah minggu. Enggak. Kata Pak Gembala, siapapun bolehnya beribadah. Amin. Anak-anak bawa, menyusui bawa, baru 2 minggu keluar lahir. Bawa gereja, ibadah. Bahkan kambing-kambingnya dibawa lagi ya kan. Pembantunya dibawa juga. Bawa semua, bawa, jangan ada yang tinggal di rumah. Semua dibawa. Oleh sebab itu saya berharap, walaupun tadi pagi sekolah minggu udah datang, nggak apa-apa datang lagi ke gereja. Amin. Nggak apa-apa, artinya, tapi kalau sekolah udah nggak apa-apa. Tapi daripada semua dibawa beribadah. Jadi tidak ada istilah hanya laki-laki. Di dalam ayat ini saya tulis hanya laki-laki. Mari kita lihat ayat berapa sekarang. Saya ya. Tetapi Firaun berkata kepada mereka, Tuhan boleh menyertai kamu jika aku membiarkan kamu pergi dengan anak-anakmu. Lihat, jahatlah. Masa kau biarkan anak-anakmu ikut beribadah? Mau ngapain? Gak makanlah nanti anak-anak. Jahat memang, kamu jahat kali kamu memang. Anak-anak aja kau beribadah. Masa kamu kau biar gak? Itulah kata Firaun. Sepertinya masuk akal ya. Masuk akal. Domba aja kamu. Sampai mana? Gak tertib ibadahmu. Ribut, rame, anak-anak juga ikut. Firaun. Maka jawab bangsa itu atau Musa. Ayat 11. 3, 2 ya. Oh. Nah, ternyata Firaun lanjutkan kata, kalau begitu kamu mau pergi, udah cukup laki-laki saja, laki-laki. Makanya ada orang beribadah laki-lakinya doang. Ini dia dasarnya. Tapi Musa bilang enggak. Semua kami harus pergi. Diusir mereka.
Lalu mereka diusir dari depan Firaun. Pergi kalian semua. Udah ku bilang anak-anak aja yang pergi, anak laki-laki aja yang pergi. Semua kau pergi. Serdadu, usir ini semua. Usir. Barporan pita honggolan itu hani katanya. Tapi aku dengan sesurumahku. Apa kata Yosua? Aku dan rumahku harus beribadah kepada Tuhan Allah. Tidak ada terkecuali. Semua harus beribadah. Amin. Baik, kita lanjut nomor 6 terakhir. Kita baca sama-sama. Artinya kalau ke gereja enggak usah bawa apalagi kau bawa persembahan besar-besar pula lagi. Lagi perpuluhanmu. Karena mau membangun gereja, kau mau kasih lagi cincinmu. Apa kau bawa lagi? Banyak kali, kira-kira gitu ya kan? Gak usah bawa. Anak-anak pun gak usah bawa. 24 dan 25 dari pasal 10 tadi. Mari kita baca sama-sama 24. 3 doya. Pergilah beribadah kepada Tuhan. Hanya tinggalkan hartamu. Gak usah bawa. Ayat 25. 3 doya. Tetapi Musa berkata, kira-kira nomor 24 dengan nomor 25 saudara bisa paham ya? 25 bilangnya apa? 24 dibilang apa? Jangan kau bawa kambing domba, betul ya? Jangan kau bawa apa-apa hartamu. 25 dibilang apa? Justru kau harus kasih persembahan. Harus kau kasih korban. Itulah kata Musa ya. Jadi jangan, nggak boleh kata Bapak. Jangan, kebalikannya, harus kau bawa, harus kau kasih. Ya. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelian dan korban bakaran harus yang kau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Mari beri kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan.